Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodatul Rahmi dari Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Kognitif yang bertemakan tentang berpikir. Para ahli mendefinisikan berpikir sebagai suatu proses mental yang bertujuan memecahkan masalah. Menurut Solo, menyatakan bahwa berpikir merupakan proses yang menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi yang kompleks antara sebagai proses mental seperti penilaian, abstrak, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Menurut Mayer, berpikir meliputi 3 komponen pokok, yaitu 1. Berpikir merupakan aktivitas kognitif. 2. Berpikir merupakan proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif. 3. Berpikir diarahkan dan menghasilkan perbuatan pemecahan masalah. Berpikir adalah proses dinamis di mana individu bertindak aktif dalam menghadapi hal yang bersifat abstrak. Pada proses berpikir, individu membuat hubungan antara objek yang menjadi pokok permasalahan dengan bagian-bagian pengetahuan yang sudah dimilikinya. Bagian dari pengetahuan adalah segala sesuatu yang sudah diperoleh dalam wujud pengertian-pengertian. Proses berpikir, pembentukan pengertian. 2. Pembentukan pendapat. 3. Penarikan kesimpulan. 1. Pembentukan pengertian. Pengertian logis dibentuk melalui 4 tingkat, yaitu A. Menganalisis ciri-ciri sejumlah objek yang sejenis, diperhatikan unsur satu persatu. Yang B. Membandingkan ciri-ciri tersebut untuk ditemukan ciri yang sama dan selalu ada serta yang hakiki. C. Mengabstraksikan, yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki dan menangkap ciri-ciri yang hakiki. D. Pembentukan pengertian. 2. Pembentukan pendapat. Pembentukan pendapat ini meletakkan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih. Pendapat yang dinyatakan dalam bahasa tersebut memiliki kalimat yang terdiri dari pokok kalimat atau subjek, sebuah predikat, sebutan, dan predikat. Ada 3 macam pendapat. A. Pendapat afirmatif. Pendapat yang mengiyakan, yang secara tegas menyatakan keadaan sesuatu. Misalnya, si Ani itu rajin, si Wawan itu pandai. B. Pendapat negatif. Pendapat yang secara tegas menerangkan sesuatu, tidak adanya sesuatu yang sifat pada sesuatu hal. Misalnya, si Wawan tidak bodoh, si Ani tidak malas. C. Pendapat modalitas. Pendapat yang menerangkan kebarangkalian atau kemungkinan sesuatu sifat pada sesuatu hal. Misalnya, hari ini kemungkinan hujan. Tipe-tipe berpikir. A. Berpikir realitif. Berpikir realitif adalah kemampuan individu di dalam menyelesaikan pengetahuan yang pernah diperolehnya, yang relevan dengan tujuan pemecahan masalah serta memanfaatkannya secara efektif di dalam pemecahan masalahnya. Apabila seorang individu mencapai suatu tujuan, ia harus dapat memecahkan masalah yang menghambatnya. Apabila individu dapat menemukan cara-cara untuk mengatasi hambatan yang ada dan akhirnya dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka individu sudah melakukan berpikir realitif. Di dalam berpikir realitif, tidak semata-mata tergantung
pada pengetahuan yang ada pada masing-masing individu karena adanya perbedaan individual. Ada yang dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk memecahkan masalah, ada yang tidak dapat. Berpikir menurut Skinner tergantung dua hal, kompleksitas problemnya, yang kedua individunya. Berdasarkan dua hal tersebut, taraf berpikir dibedakan. Yang pertama, taraf binatang dibedakan menjadi A. Instinktif, digunakan untuk memecahkan masalah yang sederhana dan bersifat survival, bersifat universal secara memecah masalah dan generasi ke generasi, tidak termodifikasi. B. Trial and error, secara coba-coba. C. Insight, tahu hubungan antara fasilitas dengan pemecah masalah. 2. Taraf manusia, secara insight, terus hasil pemecah masalah dapat digunakan sebagai dasar pemecahan dan estimasi pada masalah-masalah lain. Langkah-langkah berpikir reflektif. Yang pertama, individu merasakan adanya suatu problem. Kedua, individu mengerti problemnya dan dapat menegaskan permasalahan, mengajukan kemungkinan pemecahannya. Lalu hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan informasi-informasi untuk dianalisis. Yang kelima, mengambil kesimpulan hipotesis diterima atau tidak. Terus 6, mengadakan generalisasi. Berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif, orang berusaha mencetuskan ide-ide atau kreasi atau berusaha menimbulkan inspirasi. Berpikir kreatif meliputkan 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Kedua, tahap inkubasi. Yang ketiga, tahap insight. Penarikan kesimpulan atau pembentukan keputusan. Keputusan induktif, keputusan yang diambil dari pendapat khusus menuju ke satu pendapat umum. Contoh, tambang besi perak dipanaskan memuai, jadi semua logam dipanaskan memuai. B. Keputusan dedukatif, keputusan yang ditarik dari hal umum ke khusus. Misalnya, semua logam dipanaskan memuai. Besi adalah logam, jadi besi dipanaskan memuai. C. Keputusan analogis, keputusan yang diperoleh dengan jalan membandingkan atau menyesuaikan dengan pendapat khusus yang telah ada. Contoh, anak pandai naik kelas. Titi anak pandai naik kelas. Jadi Wawan anak yang pandai itu tentu naik kelas. Inteligensi dan berpikir sebenarnya tidak dapat dipisahkan, dan inteligensi merupakan salah satu aspek dari kepribadian. Inteligensi mempunyai sumbangan penting dan berperan sangat menonjol dalam setiap tingkah laku individu, misalnya dalam kasus pekerjaan dan sekolah. Pengertian inteligensi menurut Branca, inteligensi adalah kemampuan untuk melakukan penyesuaian terhadap lingkungan secara efektif. Menurut Wechsler, inteligensi adalah kemampuan keseluruhan untuk bertindak secara rasional dalam menghadapi lingkungan secara efektif. Menurut Woodward, inteligensi dikaitkan dengan tes dan cara-cara individu dalam menghadapi situasi tersebut, gagal atau berhasil. Inteligensi merupakan kualitas, bukan kuantitas. Kemampuan menurut Woodward, kemampuan potensi, kemampuan yang belum digunakan, contohnya inteligensi. Kemampuan aktual, kemampuan yang terlihat saat ini yang diperoleh karena derajat, contohnya kepandaian. Pengertian inteligensi menurut Vernon, inteligensi adalah kapasitas bawaan yang diterima anak dari orang tua melalui gen yang nantinya menentukan perkembangan mentalnya. Berhubungan dengan genotip disebut inteligensi A. Inteligensi mengacu pada pandai, cepat dalam bertindak, bagus dalam penalaran dan pemahaman, efisien dalam aktivitas mental. Berhubung dengan fenotip disebut inteligensi B.
Inteligensi adalah umur mental atau IQ atau skor dari tes inteligensi disebut inteligensi C. Pengertian inteligensi. Inteligensi sebagai faktor umum diklarifikasikan sebagai A. Fluid inteligensi adalah pengaruh faktor biologis pada perkembangan intelek. B. Crystallized inteligensi adalah hasil inteligensi kemampuan bawaan dari budaya, pendidikan, pengalaman. Inteligensi Quotient. Inteligensi IQ pertama kali dikemukakan William Strauss. Hasil tes inteligensi terbentuk IQ, ada juga yang berupa tingkat atau grade. Pengukuran inteligensi. Penghitungan IQ menurut Strauss adalah rasio antara mental age dan chronological age. Ini ada klarifikasi IQ tabelnya. Debit atau Maron, angka IQ 50-69. Debil atau Moron, angka IQ-nya 50-69, dapat menulis, membaca, sehingga dapat bekerja dengan pekerjaan sederhana. Pengendalian emosinya kurang, mudah terlibat pada tingkah laku yang kurang baik. Tingkah laku debil dewasa seperti anak usia 7-10 tahun. Imbalance. Tingkat IQ-nya sekitar 25-49, dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa bantuan orang lain, misalnya berpakaian, makan, minum. Dapat dilatih melakukan pekerjaan yang sederhana dan bersifat rutin, misalnya mengambil telur di kandang. Masih membutuhkan perawatan. Imbalance dewasa, tingkah lakunya seperti anak berusia 5-7 tahun. Idiot mempunyai IQ kurang dari 25, merupakan tingkat feeble-minded yang paling berat. Tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Tingkatan yang terberat, anak idiot hanya dapat berbicara beberapa kata. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.